Ada alasan mengapa benih tidak bertumbuh di atas tanah, melainkan di bawahnya. Sebab Tuhan selalu membangun perkara-perkara terbesarnya dalam keheningan. Maka tak heran, Dia akan selalu mengajarkanmu untuk belajar menutup mulut. Shalom semuanya. Pernah enggak kamu dapat satu insight atau pencerahan yang rasanya kayak wahyu turun langsung dari langit? Rencana itu begitu jelas, begitu indah, sampai kamu enggak sabar mau cerita ke semua orang. Lalu kamu buka mulut, kamu jelaskan panjang lebar, kamu bagikan detailnya satu-satu. Dan anehnya, rencana itu mulai layu. Pelan-pelan, satu persatu pintu yang tadinya terbuka, mendadak tertutup. Tapi ada momen lain. Momen di mana kamu memilih diam. Kamu kunci rapat-rapat. Kamu simpan sendiri. Dan justru di situ, semuanya beres. Melesat tanpa hambatan. Kamu pernah alami pola aneh ini kan? Ini bukan hal yang disebut kebetulan aja. Ini bukan cuman perasaan. Alkitab telah memberitahu kita bahwa hal ini adalah bukti peperangan rohani yang nyata, bahwa banyak orang percaya gagal bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu banyak bicara. Sebab ada satu jenis kuasa, satu jenis proteksi ilahi yang cuma akan aktif saat kamu diam. Maka hari ini kita akan bongkar kenapa mulutmu bisa jadi pintu kebocoran terbesar dalam hidupmu. Tempat di mana rencana-rencana terbaikmu mati. Dan kenapa diam di mata Tuhan adalah senjata yang jauh lebih kuat dari 1000 kata pembelaan. Agar kita bisa berhenti membocorkan rencana Tuhan lewat mulut, meski ego selalu maksa untuk bercerita. Mari kita mulai. Fakta pertama, bicara adalah mengirim sinyal kepada musuh. Di alam roh, kata-kata itu bukanlah sekedar bunyi. Kata-kata adalah gelombang. Setiap kali kamu mengumbar rencana, visi, atau insight sebelum matang waktunya, kamu sebenarnya sedang mengirim sinyal radar yang bisa didengar oleh si jahat. Bayangkannya begini, kamu sedang membangun sebuah rumah. Tuhan yang gambar cetak birunya. Tapi sebelum fondasinya jadi, kamu sudah bercerita ke seluruh kompleks. Lihat, nanti rumahku bakal punya 5 kamar. Ada kamar rahasia, kolam renang, dan bahkan taman belakang. Ya, dalam skenario itu, kamu baru saja membocorkan cetak biru ke siapa aja yang mendengar, termasuk yang enggak seharusnya tahu. Demikian gambarannya sama. Dengan bercerita, kita secara tidak langsung sudah membocorkan cetak biru yang Tuhan rancang secara rahasia untuk kamu, kegerombolan si jahat. Ingat kisah Yusuf, tokoh di Alkitab Kejadian pasal 37. Anak muda dengan hati yang polos, namun telah mendapat mimpi besar tentang masa depannya. Dia begitu menggebu-gebu sampai dia ceritakan mimpi itu ke saudara-saudaranya sendiri. Sinyal itu tertangkap musuh, memicu roh iri dengki, datang menyusup
pada saudara-saudaranya dan berujung pada penjebakan yang hampir merenggut nyawanya. Bukan mimpinya yang salah, mimpinya dari Tuhan. Yang jadi masalah adalah tentang kapan tepatnya waktu untuk bicara itu. Ingatlah, dunia ini seringkali memusuhi niat baik. Itulah mengapa Yesus di Matius 10 ayat 16 mengingatkan kita untuk bijaksana seperti ular dan sadari kalau ular itu enggak pernah mengumumkan gerakannya sebelum menyerang. Dia diam, dia menunggu, dia tahu kapan harus menutup rapat mulutnya. Demikian kita harus meniru ular dalam hal itu. Maka kalau hari ini kamu sedang membawa sebuah benih, jangan umumkan dulu sebelum akarnya kuat. Bijaksana bukan berarti pengecut. Bijaksana berarti tahu kapan mematikan sinyal. Fakta 2. Kata-katamu bisa jadi peredam firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 bilang, firman Tuhan itu hidup, kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Tapi coba pikirkan ini. Kalau firmannya setajam itu, kenapa kadang rasanya enggak berbunyi apa-apa dalam hidup kita? Jawabannya, karena ada terlalu banyak suara lain, yakni suara buatan manusia yang menutupinya. Bahwa kata-kata ciptaan manusia justru bisa menjadi peredam bagi ketajaman firman Tuhan. Jadi, waktu dan energimu dalam sehari itu terbatas. Kayak baterai HP-mu. Kalau baterainya habis dipakai buat main game seharian, enggak akan ada daya lagi buat hal yang penting. Sama, kalau ruang dan waktu kita habis dipakai untuk bercerita sebelum waktunya, apalagi untuk mengeluh, pamer, atau menjelaskan hal yang sebenarnya enggak perlu dijelaskan. Kita dipastikan enggak menyisakan ruang bagi firman Tuhan untuk diucapkan agar keluar dan bekerja. Kita secara langsung sedang meredam kuasanya, bukan dengan dosa besar, tapi dengan kebisingan dari ego kita sendiri. Maka setiap kali kamu merasa ingin atau harus menjelaskan diri ke semua orang, coba berhenti sebentar dan tanya, lalu jawab jujur. Apakah ini menambah ruang bagi Tuhan dalam hidupku? Atau ini cuma menambah kebisingan yang tidak penting? Fakta 3. Berhenti bicara adalah tindakan iman tertinggi. Kenapa sih rasanya begitu menggebu-gebu pengen cerita ke semua orang? Karena ada satu godaan halus di sana. Godaan untuk dicari, diakui, divalidasi. Dan saat kita akhirnya menyerah dan akhirnya terus-menerus menjelaskan diri panjang lebar ke semua orang, sebenarnya kita secara tidak langsung sedang menunjukkan sesuatu, bukan kekuatan, tapi ketidakpercayaan. Karena kadang kita dalam bercerita akan suka terseleo lidah dengan mengatakan hal-hal yang hanya Tuhan yang tahu. Kayak apa yang Dia akan perbuat, apa yang akan terjadi, apa yang ada di dalam pikirannya. Maka benarlah, kalau kita terus-menerus bicara, kita sebenarnya sedang menunjukkan bahwa kita tidak percaya
Tuhan cukup mengerti tanpa perlu kita dikte. Kita belum sepenuhnya percaya Tuhan bisa membela dan membuktikan sendiri dengan caranya yang ajaib. Padahal kita tahu, hanya karena punya imanlah maka gunung itu bisa pindah. Jadi keheningan itu begitu penting, karena itu adalah pembuktian adanya kepercayaan mutlak kepada Tuhan. Tapi ingat, ini penting. Kamu berhenti bicara, bukan supaya Tuhan mulai bekerja. Itu keliru. Tuhan sudah dan selalu bekerja dari dulu tanpa jeda. Kamu berhenti bicara supaya dirimu sendiri bisa tenang, supaya mata jernih, supaya kamu bisa melihat bahwa Dia sudah bergerak jauh di depan langkahmu, dan kamu bisa konsentrasi untuk fokus selaras dengan tuntunannya. Diam bukan pasrah. Diam adalah caramu berkata, Tuhan, aku percaya Engkau sudah pegang ini. Aku mau fokus mengikutimu. Fakta akhir, menjadi manusia terkuat. Kamu perlu sadar, kalau dunia mengukur kekuatan dengan cara yang aneh. Katanya, orang kuat adalah yang selalu punya jawaban, yang bisa membalas dengan 1000 kata, yang selalu menang kalau berdebat. Tapi ukuran Tuhan berbeda total. Orang paling kuat bukan yang bisa membela diri dengan 1000 kata, tapi orang yang bisa tetap diam ketika difitnah, ditolak, atau diragukan, lalu berbisik pelan dalam batinnya, Tuhan, Engkau yang bela. Lihat Maria, perempuan muda yang menerima mandat maha besar, yang beresiko mendatangkan fitnah dari seluruh kampungnya. Dia enggak sibuk bikin klarifikasi, enggak sibuk bikin pengumuman ke tetangga. Maria memilih jalan sunyi. Dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya sendiri. Antara dia dan Tuhannya saja yang tahu. Itulah kekuatan sejati, bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling teguh berdiri dalam diam. Jadi mulai hari ini, kalau Tuhan mempercayakan sebuah insight, ide, atau rencana pemulihan ke hatimu, belajarlah menahan godaan untuk cerita ke semua orang. Matikan sinyal untuk musuh. Angkat peredamnya, biarkan firman-Nya yang bekerja. Bicaralah secukupnya, penuh kasih karunia, dibumbui garam, seperti kata Kolose 4 ayat 6. Tapi simpan rahasia besarmu di tempat yang tersembunyi, antara kamu dan penciptamu saja yang tahu. Biarkan hasil kerjamu yang membuat kegaduhan nanti, sementara prosesmu biarkan tetap jadi keheningan yang suci. Sekarang, mari kita bawa semua ini ke dalam doa. Ikuti setiap kalimat, ucapkan pelan-pelan, dan biarkan setiap katanya keluar dari hati yang paling dalam. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini aku datang dengan mulut yang lelah bicara. Aku mau belajar diam sejenak di hadapan-Mu saja. Aku sadar selama ini aku sering
membocorkan rencanamu terlalu cepat. Aku sering mencari validasi manusia lebih dari validasi darimu. Aku tahu kebisinganku sendiri yang meredam suaramu selama ini. Bukan engkau yang diam, tapi aku yang terlalu ramai. Mulai detik ini, aku pilih mematikan sinyal untuk si jahat. Aku pilih mengunci rapat rahasia yang sedang kau bangun dalam hidupku. Aku percaya apa yang kau kerjakan dalam senyap akan melesat tanpa hambatan. Aku percaya engkau sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kuceritakan. Tuhan, ajar aku menyimpan perkaramu di dalam hati. Seperti Maria, ajar aku merenung dalam diam. Bukan sibuk menjelaskan diri. Aku serahkan keinginan untuk selalu didengar dan diakui. Aku serahkan ego yang selama ini haus validasi. Aku adalah orang yang kuat karena aku bisa diam saat ditindas dan tetap percaya. Engkau yang membela. Aku adalah orang yang dipercaya menyimpan rahasia besarnya Tuhan. Aku bangga menjadi tempat penyimpanan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kunci mulut kita bukan karena kita lemah, tapi karena kita akhirnya percaya ada yang akan berbicara lebih baik dari sekedar kata-kata, yakni hasil. Lepaskan kuasa Tuhan, biarkan pelajaran keheningan ini menjadi rahasiamu, dan hasilnya menjadi kesaksianmu. Akhir kata, jika berkenan, berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.